Teman bicara bersama Bang Taufik Rahmat Hidayat. Ini selamat datang Bang. Ya, terima kasih Bang. Adi ya. Ya Bang Adi diundang kita ke sini memang. Bekasitizen ya. Ya. Beliau ini saya sudah lama kenal ya. Jadi kalau boleh saya bilang Bang Taufik ini memulai karir ya. Pasti mulai karir dari nol ya. Tapi Ya. saya kenal beliau itu masih Sekcam waktu itu Sekcam Pak. waktu itu masih di Sekcam Bekasi Bekasi Barat ya, Barat ya. betul. Dan saya akui ini bukan karena saya di depan beliau ini ya. Ya. Beliau itu yang saya kenal memang energik dan inovatif. Nah, makanya kita kemarin anak-anak bilang ya udahlah ngundang dulu lah dari Disduk Capil lah. Kebetulan saya juga kenal beliau, makanya saya minta tolong tuh Alpin untuk menghubungi Bang Taufik gitu. Iya Bang Adi benar. Terima kasih. Dan juga sempat di Camat Kecamatan Medan Satria ya Pak. betul. Berapa lama itu Bang di sana? Dari 2014 sampai 2019 ya. Udah habis dari camat Ya, langsung betul. jadi Langsung, kepala dinas Dukcapil Dukcapil sampai ya. saat ini. Oh sampai saat ini. Berarti udah berapa lama Pak? Sudah 4 tahun. Sudah nggak 4 tahun. terasa, Wah, betul. udah hampir satu periode Ya, pemilu. sudah hampir mengawal visi misi 2018-2023 sudah hampir selesai. Jadi sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya Pak tupoksi utama di Dukcapil ini Pak? Apakah hanya ngurus KTP, KK, KIA atau ada yang lain Pak? Biar warga tahu nih. Baik, Bekasitizen di Dukcapil itu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya itu menjalankan amanat dari Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam undang-undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu bertugas melakukan pelayanan ya terhadap peristiwa-peristiwa penting ya kependudukan. Ada di sana proses lahir, proses mati, ya, pindah, datang, dan juga ada proses perkawinan dan perceraian bagi rekan-rekan kita warga yang non-muslim. Nah, itu tugas pokoknya sebetulnya berputar di hal tersebut. Jadi kita istilahkan lampir. Tetapi memang karena lampir itu memang berbasis data penduduk, maka kita juga mengelola bagaimana data penduduk ini bertransformasi dari mulai misalnya data awal, data akhir, updating data, itu semua juga menjadi tugas kewenangan kita. Nah, jadi kita memastikan seluruh warga negara ya mendapatkan hak-haknya terhadap dokumen administrasi kependudukan yang memang menjadi dasar dari semua identitas kependudukannya. Seperti halnya KTP elektronik yang saat ini mungkin orang kenapa harus direkam dan harus masuk ke dalam itu. Ya itu kan sebagai bagian dari untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang warga negara Indonesia, identitasnya jelas, lengkap, kan seperti itu. Dan terdata dalam database kependudukan nasional. Jadi tugas kami itu melaksanakan undang-undang untuk memberikan pelayanan dalam proses administrasi kependudukan yang menyangkut dengan kelahiran, kematian, pindah datang penduduk, termasuk juga proses-proses updating data penduduk lainnya yang memang menjadi tugas dan kewenangan kami. Jadi gini Bang, ini kita ngobrol nih ceritanya kan mungkin ya Bang Taufik pasti nganggapnya ya udah biasa banget nih pertanyaan gitu ya, remeh-temeh gitu ya. Tapi sebenarnya sering nih diulang-ulang gitu loh. Ya, nah jadi ini kadang itu ini teman-teman di Info Bekasi nih adminnya tuh kadang ragu menjawab itu. Jadi kalau boleh dibilang ini kita ngobrol hari ini semacam tanda petik legitimasi gitu dari Bapak, dari Abang ya. Kecuali nanti mungkin ada peraturan baru ya. Iya, betul. Jadi nanti mohon maafin nih kalau misalnya pertanyaannya semen-pangan gitu ya. Karena itu sering berulang, tapi masyarakat perlu semacam kepastian gitu ya. Betul. Pertama itu yang sering ditanya ini Bang, kalau ngurus KTP itu apakah memang masih perlu pengantar RT, RW, kelurahan? Atau sebenarnya gimana sih supaya flow-nya itu kayak mana gitu Bang? Oke, kita mulai pertama Bang Adi Bekasitizen ya. Dalam proses pelayanan adminduk itu kita ada 24 jenis layanan ya yang untuk mengurusi tadi itu. Tapi dari 24 jenis layanan itu ada 7 layanan yang mendasar.
Oh. Yang mendasar yang memang menjadi kebutuhan prioritas bagi warga masyarakat. Yang pertama adalah KTP elektronik, kedua kartu identitas anak, ketiga kartu keluarga, ya, kemudian keempat akte kelahiran, kelima akte kematian, kemudian surat keterangan pindah WNI dan surat keterangan datang WNI bagi pindah datang penduduk. Nah, untuk KTP kami di Kota Bekasi melaksanakan proses pelayanan KTP itu berdasarkan kewenangan yang kami miliki. Itu ada 3 hal yang kami layani. Pertama adalah bagaimana warga dipastikan merekam, ya, terekam. Karena hakikat dasarnya bahwa yang di dalam undang-undang dinyatakan usia 17 atau sudah menikah wajib memiliki kartu tanda penduduk itu adalah proses awalnya direkam. Ya, direkam itu adalah proses ketika kita melakukan pengambilan sidik jari, iris mata, kemudian foto wajah dan tanda tangan kita untuk diinput di dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, proses rekam KTP artinya untuk adik-adik kita yang pemula, Ya. atau juga ada juga warga yang sudah sepuh dulu masih megangin KTP lama karena tidak mungkin belum butuh, jadi seringkali tidak update. Nah, itu yang seperti itu kami lakukan dengan beberapa cara. Cara yang paling pertama, kita sekarang sejak 2020 sudah punya namanya layanan e-Open, Electronic Online Pelayanan Kependudukan. Ini merupakan akses untuk daring, ya, akses daring bagi warga masyarakat yang memang membutuhkan. Di e-Open daftar, nanti ada di sana menu rekam. Itu daftar, masuk, kemudian nanti milih tanggal, pada tanggal yang sudah ditetapkan datang ke kecamatan. Jadi lokasi rekam kita tetapkan sekarang ini di 12 kecamatan. Oh, setiap kecamatan Setiap ada kecamatan sudah ada, ya, alat rekam kita. Nah, yang kedua, sekarang mulai 2021 kita juga sudah mendistribusikan proses rekam itu di kelurahan. Tapi dari 56 kelurahan baru tersedia di 12 kelurahan. ya? Jadi 1 kelurahan di setiap kecamatan itu sudah tersedia untuk rekam. Nah, yang ketiga, rekam baru itu kami lakukan juga di CFD. Di area CFD setiap hari Minggu itu Minggu, ya, kita juga bisa lakukan rekam bagi warga masyarakat yang belum rekam. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir itu menggunakan sistem jemput bola. Kami punya yang namanya mantel gadis, perekaman KTPL bagi pemula di sekolah, ya. Kami juga punya anduk bangbek, ya, layanan adminduk bagi yang berkebutuhan khusus. Nah, 2 hal ini kita lakukan secara jemput bola. Mantel gadis kami sekarang sedang prioritas kami melakukan perekaman bagi adik-adik kita yang berusia 17 dan akan 17 di bulan Februari dan sampai November 2024. Ya, itu berarti ke sekolah-sekolah, ya? Ya, itu kita datang ke sekolah-sekolah. Setiap minggu kita berputar, kita datangi, dijadwalkan, kita lakukan perekaman. Nah, kemudian untuk yang berkebutuhan khusus, kita buka layanan bekerja sama bisa dengan lembaga, Ya. Ya, dengan Yayasan ODGJ, dengan panti asuhan, ya, kemudian juga dengan lembaga pemasyarakatan, termasuk juga kita bekerja sama dengan RT RW untuk yang perorangan. Nah, ini kami membutuhkan dukungan untuk yang berkebutuhan khusus tadi, termasuk yang sudah lansia, yang usianya sudah di atas 70 tahun, 80 tahun belum punya KTP. Nah, itu seringkali akhirnya kita datang ke sana. Jadi tidak warganya yang harus datang. Jadi itu hal untuk mengurus KTP itu sebetulnya as simple as that. Jadi kita tuh sebetulnya tidak membuat sebuah klaster yang sulit, ya. Tinggal bagaimana warga mau mencari informasi dan mau memanfaatkan layanan yang kami sudah miliki ini. Kalau nggak bisa online, ya silahkan datang ke kecamatan. Itu juga pasti dilayani, karena perekaman itu memang prosesnya tadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan KTPL itu, dan memang setiap yang sudah 17 tahun dan atau sudah menikah itu wajib memiliki KTPL. Jadi layanan KTP seperti itu. Nah, ada bagi KTPL itu yang pertama, ya, rekam. Ada proses yang selanjutnya, cetak KTP ini terkait dengan bagaimana terjadinya perubahan-perubahan elemen data. Nah, di dalam proses itu cetak KTPL itu kami memang membuat sebuah proses based terhadap atau based on itunya, ya, kejadiannya. Jadi
Kalau dia karena perubahan datanya misalnya pindah alamat, terus ganti status karena menikah, atau mungkin dia menambahkan gelar ya, itu kami lakukan prosesnya di semua kecamatan. Oh, bisa di semua Bisa di kecamatan. kecamatan. Dan itu pun dilayani secara online juga melalui e-open. Nah, bagi yang tidak memiliki e-open, untuk proses itu bisa juga menghubungi petugas-petugas pamor kita. Oh iya, yang di setiap RW Yang ya, di setiap Pak? RW itu. Nah, itu sebetulnya kami juga melakukan kolaborasi dengan mereka untuk apa? Untuk membantu masyarakat yang tadi mungkin kesulitan dari teknologi karena dia tidak, Umurnya udah banyak gitu. iyalah, tidak ini, atau memang sibuk dengan Iya. kegiatan, sempit waktunya, tidak sempat, itu bisa menggunakan apa namanya? Pamor. Pertolongan dari rekan-rekan pamor itu. Nah, untuk cetak seperti itu cukup di kecamatan. Nah, hilang rusak kan sering nih, Iya, ya, hilang rusak, KTP ya. hilang rusak. Saya KTP-nya rusak, saya KTP-nya hilang. Kami buat layanan secara terklaster. Terklaster karena untuk apa? Untuk memastikan bahwa KTP itu tidak dicetak ulang oleh bukan tangan yang bersangkutan. Yang di pinggir-pinggir jalan, Iya, jangan ya. bukan. Termasuk gini, kita menghindari, mohon maaf, Oh. Bang Adi, bekas citizen, kita juga tidak ingin ada nanti gugatan atau tuntutan, kok saya nggak mengajukan KTP, cetak KTP ulang, kok KTP saya dicetak ulang. Terjadi seperti itu. Karena dengan alasan hilang, ya, mungkin yang datangnya bukan yang bersangkutan, ternyata KTP-nya disalahgunakan. Iya, Nah, itu betul. sempat terjadi, ya. Jadi kami menghindari itu, makanya kita klaster di 3 mall pelayanan yang kami miliki. Ada di mall pelayanan BTC, ada di mall pelayanan Pondok Gede, dan mall pelayanan Cibubur. Nah, itu untuk hilang rusak. Dan dalam elemen kependudukan tadi ada juga yang perubahan elemen terhadap wajah. Ya. Biasanya ibu-ibu Yang awalnya nggak berhijab. awalnya nggak berhijab, sekarang berhijab. Iya. Atau mungkin yang karena adanya proses entah itu operasi, ya, atau mungkin proses-proses yang memang estetika atau perbaikan karena kecelakaan dan lain sebagainya, itu banyak kejadian. Nah, itu yang kami layani foto, ganti foto. Nah, untuk ganti foto memang hanya bisa dilakukan di kantor dinas. Oh, Ya, khusus foto khusus ya. ganti foto. Nah, Kenapa ini juga Citizen ya? nih. Kenapa juga tadi hanya di kantor dinas? Ini juga menyangkut dengan keamanan. Iya, Ya, benar. keamanan kita tidak mau nanti tiba-tiba Salah digunakan. datanya Bang Adi, tahu-tahu yang fotonya Alvin. Nah, ini Iya. kan bahaya nih. Kalau kita tidak melakukan verifikasi seperti itu, ini bahaya. Makanya kami hanya melakukan di proses di Iya, dinas. benar. Tapi ke depan mudah-mudahan kita juga karena proses ini kan terus harus bertransformasi, ya. Layanan-layanan ini kami akan semakin dekatkan. Nah, makanya target kami itu ke depan, kalau memang semua perekaman KTP sudah bisa dilakukan di kelurahan, maka kecamatan nanti yang akan bertugas untuk melayani hal-hal yang tadi harus Ya. di screening itu, ya. Misalnya hilang rusak, kemudian ganti foto, ganti tanda tangan, itu juga sering terjadi. Nah, itu memang harus melakukan verifikasi dulu terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Dan terhadap prosesnya saat ini, ya, di tahun 2023 dengan terbitnya Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang identitas kependudukan digital, proses cetak kedua dan selanjutnya, ya, terhadap KTPL itu sekarang sudah diarahkan untuk diaktifasi melalui IKD di gadget, di handphone. Nah, ini sekarang kita sedang lakukan ini. Kebetulan Kota Bekasi juga dapat target itu, ya, seluruh kabupaten kota mendapat target aktivasi identitas kependudukan digital itu 25%, Bang Adi. Dari Berarti jumlah wajib KTP. Sekitar 250.000 berarti, Pak, ya? Lebih. Kita jumlah wajib KTP kita 1,8. Oh, 1,8. Iya, kalau dihitung 25% berarti sekitar 450.000. Wow. Makanya itu yang sekarang ini kami juga di sini mungkin dalam kesempatan ini bekas citizen biar paham, biar ayo sama-sama memahami. Kalau misalnya sekarang yang hilang, rusak KTP-nya, terus kenapa kok protes, kok cuman bisa di e-open? Ya tadi, kalau nggak mau di e-open, aktifin IKD-nya. Karena IKD ini justru malah akan nantinya menghindari yang namanya hilang rusak. Karena kan semuanya tersimpan dalam sebuah aplikasi yang ada di gadget. Dan rata-rata orang Indonesia gadget itu lebih dijaga. Iya. Ya kan, daripada KTP. Nah, itulah proses yang sekarang sedang berlanjut. Jadi kita juga menghimbau buat yang rekam baru pasti kita berikan KTPL. Tapi buat yang cetak kedua, kita pastikan
IKD-nya dulu aktif, baru nanti kita cetak KTP-nya dengan basis kuota. Kuotanya di dalam aplikasi tadi. Karena apa? Ya kita juga jujur dari proses KTP ini yang masih menjadi kesulitan kita itu adalah bagaimana kita juga mengatur kuota blanko yang memang diberikannya tidak oleh pemerintah kota nih. Ya, itu perlu dicatat tuh ya. Jadi bukan blanko itu dari Bekasi Pak bukan ya. dari Bekasi, Dari Kementerian Dalam Negeri. ya. Nah, itu juga diberikan kepada kami, itu berbasis kuota juga. Jadi kami misalnya di tahun 2023 ini setiap bulan rata-rata itu menerima 10.000 Dia blanko. dibagi per bulan ya Pak? Iya, per bulan. Oke. Maksimal kita terima itu bisa 20.000. Tapi itu pun kan Kemendagri akan melihat dari jumlah target. Iya. Jumlah target KTP. wajib KTP-nya. Jadi oleh karena itu kami menghimbau yang hilang, yang rusak, yang pindah alamat dan lain sebagainya silahkan. Sekarang sudah aktif yang namanya identitas kependudukan digital. Saat ini masih baru bisa diakses memang di Android. Tapi next sedang dipersiapkan untuk iPhone-nya. Jadi oleh Kemendagri, dan ini nanti menjadi layanan integrasi. Seluruh layanan publik yang memang berbasis NIK yang dimiliki oleh pemerintah itu sudah terdaftar dalam satu gadget tersebut. Jadi ketika saya sudah aktivasi IKD, maka BPJS kesehatan saya sudah masuk, maka NPWP saya sudah masuk. Iya, NPWP ya. Terus surat suara saya atau kartu pemilih saya sudah masuk. Kemudian saya selaku ASN, kartu pegawai saya sudah masuk. Jadi merupakan bagian dari integrasi data yang nantinya ke depan jadi semua orang, semua lembaga layanan cukup membawa satu handphone saja, warga itu apapun mau dilayani sudah bisa dilihat. Seperti itu Bung Adi. Ini kan kemajuannya luar biasa dari elektronik ke digital. Betul. Sebenarnya kalau digital ini Pak, ada nggak sih perbedaan khusus? Apakah memang platformnya aja yang beda ya sebenarnya ya? Iya, sebetulnya hanya platform. Jadi masyarakat yang katakanlah dia cuman baru bawa digital juga udah diakui punya KTP sebenarnya Pak. Sudah. Jadi malah ini lebih terverifikasi. Tidak perlu fotokopi. Ya. Sekarang kan ribut orang bagaimana dengan menjaga kerahasiaan identitas pribadi. Justru dengan fotokopi kita nggak pernah sadar. Satu kali kita fotokopi ke tukang fotokopi, data kita tuh bisa beredar kemana-mana. Nah, kan kemarin digunakan untuk itu Pak, verifikasi parpol. Ya artinya kita nggak pernah tahu kan, Bang Adi, kita minta fotokopi 5 lembar, sama tukang fotokopi dilebihin 2 lembar, kita nggak pernah tahu Pak. Nah, sementara itu si lebihnya itu bisa saja tadi mungkin ada yang digunakan tanda untuk yang kutip lain-lain untuk gitu dukung-dukungan. Kemudian yang lebih parah lagi digunakan untuk aktivasi kartu perdana. Saya pernah ngalamin sendiri itu. Saya beli kartu perdana kok sudah aktif atas nama orang lain. Begitu saya mau aktivasi kan, mau masukin NIK sama kakak saya, ternyata udah aktif. Saya tanya balik lagi ke tukang pulsanya, kok Mas ini? Oh iya Pak, itu kita udah aktivasi memang supaya nanti customer tinggal pakai saja. Nah, kalau begitu kan makanya kenapa kemarin sempat mencuat ketika si ahli hacker itu Bjorka membobol salah satu provider, jumlah yang dibobolnya bukan 300 juta kan, hampir lebih dari 500 juta data. Nah berarti kan satu orang bisa terdaftar di 2 nomor 3 nomor. Nah itulah hal-hal seperti itu. Jadi kita identitas kependudukan digital justru akan mengurangi dari pertama penggunaan kertas, kedua tadi transaksi data yang tangan ke tangan itu sudah akan hilang, karena nanti begitu di dalam handphone dia untuk membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dia cukup membagikan QR code. Jadi bentuknya sebenarnya apa? QR gitu? Bentuknya KTP. Foto KTP saja di dalam handphone. Tapi tidak bisa di capture. Ya, jadi nggak bisa di capture tuh di aplikasi itu. Tapi kita kalau untuk membagikan misalnya kita ke bank. Nah, pihak bank itu gadget to gadget atau phone to phone itu bisa melakukan scan. Nah, dengan aplikasi yang sama-sama IKD. Jadi misalnya Bang Adi menunjukkan QR code-nya, saya scan QR code-nya, semua catatan transaksi digitalnya akan tercatat di back end di dalam aplikasi tersebut. Jadi Bang Adi membagikan kepada saya mengambil data Bang Adi itu semua ada record. Kan lebih transparan, lebih aman juga, lebih aman ya. Nah, yang kedua setiap update. Nah, setiap update penduduk sekarang ini bayangkan orang ganti RT aja, pindah RT misalnya, kan minta cetak KTP. Kita mungkin melihat
menganggap bahwa oh tenang KTP gratis. Oh. Betul, gratis, Oh. tapi ada harganya. Biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan cetak belangko setiap tahunnya itu ratusan miliar, Bung Adi. Iya, dengan adanya itu lebih simpel ya. Lebih simpel. Belum lagi kami yang di daerah, kami juga harus mengalokasikan anggaran untuk cetak. Kan itu proses si KTP belangko itu kan masih kosong, diisi data kita itu kan dicetak tuh. Dicetaknya itu kan cetak kartu seperti itu tuh ada yang namanya ribbonnya, ada filmnya, itu kan membutuhkan biaya. Tidak kurang dari 2M kalau dikali 514 kabupaten kota. 2M setiap daerah misalnya. Berapa triliun uang yang bisa dihemat? Nah, jadi tadi sekarang ini kita sudah memulai mensosialisasikan dan mengaktifasi IKD itu untuk apa? Untuk ya pertama tadi hemat biaya. Yang kedua nggak ada lagi nanti kalau mau rubah data ya udah rubah aja data di situ langsung rubah. Kemudian yang selanjutnya tadi transaksi pindah data itu tidak perlu lagi terjadi melalui fotokopi. Sebenarnya IKD ini juga cocok untuk ini sebenarnya ya, untuk teman-teman kita yang baru bikin baru ya Pak. Karena kan rata-rata anak SMP SMA kan udah punya gadget ya. Betul. Jadi ya sebenarnya available banget untuk mereka ya. Ya, tapi bagi kewajiban kami, Bang Adi dan bekas citizen, bagi warga yang memang baru rekam KTP, tetap kami berikan KTP fisik dulu. Oh, tetap ya. Tetap harus sebagai bukti yang bersangkutan itu jadi print ready record. Kita tuh ada istilah dalam aplikasi kita print ready record, artinya PRR itu menunjukkan orang ini sudah rekam dan siap dicetak. Nah, tanpa ada cetak itu statusnya tidak akan hilang. Nah, jadi status itu harus kita cetakkan, kita berikan KTP-nya. Setelah KTP status hilang PRR, baru juga dia bisa diaktifasi IKD-nya. Tapi kami lakukan itu. Jadi sekarang ini bagi yang cetak rekam baru itu kita berikan KTP-nya, setelah itu mereka kita wajibkan untuk aktivasi IKD. Bang, kalau Bekasi itu ya, Kota Bekasi rata-rata anak-anak SMA atau pembuat KTP baru itu per tahun berapa sih? Untuk tahun ini saja, sampai dengan 2023, sampai dengan Desember 2023 kita punya target 55.000. 55.000. Ya, yang belum rekam. Jadi memang karena tadi ini kan tergantung dari proses kelahiran di tahun 17 tahun yang lalu kan. Jadi itulah kenapa tadi kita di awal menyatakan bahwa di Dukcapil itu berputarnya di 4 hal tadi, lahir, mati, pindah, datang. Jadi ketika orang lahir maka nanti dia akan 17 tahun lagi yaitu pasti akan menjadi warga yang memiliki KTP. Sebelum 17 tahun kita buatkan sekarang ada kartu identitas anak KIA. Nah, itu yang sedang kita jalankan. Sebenarnya KIA itu apa sih Pak? Ini fungsinya Bang? Fungsinya itu sebetulnya tadi sama seperti KTP ya. Jadi setiap anak di Indonesia itu kan sekarang misalnya anak mau bikin paspor. Dia kan harus bawa ini, bawa itu. Nah, kalau dia sudah bawa KIA, dia cukup. Dia cukup memiliki di catatan KIA itu kan ada identitas dia, ada nomor akte dia. Pernah gitu dong ngurus begitu anak untuk bawa ini kita ya harus pakai foto. Memang kita banget. fotonya masih minta foto dari orang tua karena kan anak masih agak kesulitan ya kalau kita bawa harus difoto masing-masing. Seperti itu sih. Ya. Ini Bang, saya mau nanya agak sering berjadi percakapan nih di medsos ya. Jadi ada tuh warga kita itu setiap mau PPDB online nih, itu tiba-tiba pindah KTP alamat gitu ya. Istilahnya tuh numpang kakak gitu. Itu sebenarnya terrekod nggak sih Bang di Dukcapil itu? Jadi gini, terkait dengan proses itu tadi Bang Adi bekas citizen agar dipahami bahwa sesuai amanat undang-undang kami itu harus melayani yang namanya proses lahir mati pindah data. Sepanjang semua prosedurnya tepat dan memang melengkapi syarat-syarat, kita tuh tidak berhak untuk menolak permohonan setiap warga. Karena tadi layanan kami itu adalah hak setiap warga negara. Nah, makanya kami sangat berharap ya tadi ketika Dinas Pendidikan selaku operator PPDB ini melakukan PPDB, seharusnya memang next ke depan itu ya verifikasinya lebih diperdalam saja. Kan kelihatan di dalam KK tuh recordnya misalnya
Bang Adi nitipin anaknya ke Oh, saya. iya. Di saya, anak Bang Adi nggak mungkin jadi anak, Iya, tapi bener. jadi family lain ya. Iya. Nah, ketika jadi family lain kan harusnya ya pihak sekolah sudah tinggal, "Lu sejak kapan nitip?" Iya. Kan ya artinya simpelnya seperti Iya, itulah iya. ya. Tapi tadi kembali lagi kalau kami dari sisi Dukcapil sepanjang syaratnya ketentuannya dilakukan, misalnya dia mengurus dengan menggunakan SKPWNI, kemudian dia sudah memiliki izin tinggal dari pemilik rumah, itu kita nggak bisa, nggak Iya. proses. Artinya itu kan sebenarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan gitu ya, Untuk Bang, ya? pindah datang Iya. tidak ada, ya artinya silahkan. Tapi kembali kalau memang untuk kepentingan PPDB, ya kami menghimbau kepada pihak operator PPDB-nya ya untuk melakukan pendalaman yang mungkin lebih. Kalau sekarang kan hanya batasan saja, yang Iya. penting 1 tahun misalnya. Iya, Itu ya kami tidak pernah tahu nih misalnya sekarang ya. Iya, Sekarang ini sudah banyak yang mungkin mengajukan pindah-pindah itu, ya kami kan setiap hari itu hampir 400 orang yang pindah datang keluar masuk di Kota Bekasi. Kalau misalnya sekarang kita harus hitung satu-satu nih untuk kepentingan apa kan nggak mungkin ya nggak juga. ke titik Ya juga. nggak sampai ke situ. Makanya kita nggak tahu ternyata yang pindah hari ini misalnya itu untuk PPDB tahun 2024 Iya, kita nggak iya, pernah iya, tahu. iya, benar, Nah, tapi benar. prosesnya intinya seperti itu. Jadi sesungguhnya kalau ditanya rekodnya, Iya. jelas kok dilihat di situ ada. Di dalam Jadi kartu keluarga, status si anak itu pasti dia family lain tuh kalau Iya. numpang. Jadi istilahnya kalau Abang di Dukcapil kan melayani saja ya, Pak? Betul, kami Itu harus motifnya apa kita nggak mau tahu kan gitu ya sebenarnya. kita tidak harus menanyakan motif gitu Iya. karena tadi kembali lagi kembali ini bukan undang-undang kependudukan nih, Iya, undang-undang tentang hak asasi manusia dan undang-undang dasar memang mengamanahkan orang tuh bebas tinggal, mau Oke, tinggal di mana iya. aja, ya dengan kepentingan apapun kita tidak bisa. Misalnya saya ditanya, kok kenapa bisa kecolongan misalnya ada pelaku pembunuhan Ya. pindah ke Kota Bekasi, ya kita nggak pernah tahu mens reanya orang itu Iya, ternyata iya. datang ke Kota Bekasi mau ngebunuh misalnya kan Iya, seperti iya, itu. iya. Artinya banyak hal ketika memang dihubungkan dengan motif, kami di Disdukcapil itu hanya melihat bahwa syarat ketentuannya sudah lengkap. Dia tadi ada 2 ya syarat orang pindah itu, yang penting dia bawa surat keterangan pindah yang pertama, yang kedua memang ada surat pernyataan dari pemilik rumah atau surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa beliau memiliki rumah di Kota Bekasi, itu sudah cukup bagi kami. Ya. Bang, ini banyak juga orang yang belum paham nih terkait dengan akte nikah ya. Terutama saudara-saudara kita yang mengurusnya memang di Dukcapil ya atau yang non muslim ya. Nah, itu biasanya sebenarnya gimana prosedurnya, Pak? Kan apa namanya? Apakah langsung atau ada pengantar dari RT RW atau Nah, gimana? jadi terkait dengan pelayanan Adminduk berdasarkan Perpres 96 tahun 2018 itu memang pengantar RT RW itu hanya dibutuhkan ya, pengantar RT RW kelurahan itu hanya dibutuhkan bagi pelayanan penerbitan nomor identitas kependudukan baru. Hanya bagi yang NIK baru. Misalnya ada tadi yang lansia, ternyata dia pegang KTP-nya masih yang kuning. Nah, itu kan sudah puluhan tahun yang lalu misalnya. Ketika beliau mau direkam, beliau harus memiliki dulu pengantar RT RW untuk membuktikan saja bahwa memang betul yang bersangkutan tinggal dan bermukim di sana sejak tahun berapa, kan seperti itu. Tapi untuk pelayanan lain kami tidak lagi mensyaratkan itu. Nah, makanya pertama untuk perkawinan itu sepanjang sudah memiliki pemberkatan ya. Ya, pemberkatan kalau di gereja. Surat pemberkatan dari gereja atau dari vihara atau Pura, dari kelenteng. Kita tinggal datang warga. Memang kami masih layani di 2 di mall pelayanan sama di dinas. Di dinas. Nah, jadi di MPP BTC di Pondok Gede atau di Cibubur pun bisa didatangi atau di kantor dinas. Nah, nanti kedua mempelai akan kita undang, dijadwalkan. Jadi datang dulu, kemudian nanti kita jadwalkan kedua mempelai itu hadir untuk membawa 2 saksi. Karena kami sifatnya adalah pencatatan. Ya, artinya yang jomblo nggak usah khawatir, Pak ya. Ya, nggak usah khawatir, tetap dilayanin. Jadi yang penting pertama tadi syarat-syaratnya dilengkapi. Ya. Nah, bisa juga itu kalau bagi yang pencatatannya setelah pemberkatan. Ada juga yang pengen dilakukan pada saat pemberkatan. Kami juga memberikan layanan seperti itu. Hanya kalau itu memang harus mengajukan juga kepada dinas supaya nanti dijadwalkan. Misalnya di hari Sabtu besok
ya mau menikah di gereja mana, Iya. ya nanti kami siapkan petugasnya untuk hadir langsung melakukan pencatatan. Kayak KUA diundang ke Iya, rumah atau ke seperti masjid itu. ya. Itu Iya, juga iya. bisa dilakukan. Iya, Tapi iya. memang mohon maaf, kalau kami ini kan sifatnya mencatatkan, bukan Iya. menikahkan. Iya, betul, Jadi betul, yang betul. menikahkan Beda tetap dengan pemuka yang agamanya, dengan betul. KUA ya. Iya, betul. Beda dengan KUA, kalau KUA kan mereka yang Menikahkan, menikahkan iya, gitu. benar, Kalau benar. kami, jadi biarlah pemuka agama yang melakukan pemberkatannya, kami mencatatkan Iya. setelah pemberkatannya, seperti itu. Siap, Itu bedanya. siap. Bang, Eh. gini, ada tuh kasus pernah begini. Ini kan udah sepuh banget ya. Tiba-tiba kan ada rezeki mau umroh, Iya, sementara betul. KTP-nya kan nggak ada, Masih ya, ya segala macam. Kalau yang kayak gitu-gitu kan harus butuh akta lahir segala macam. Yang kalau udah yang orang nggak dari zaman ya katakanlah bahwa nggak ada Iya, akta akte lahir lahir, ya, betul. itu gimana sebenarnya Pak? Bisa Bang. kita layani. Jadi untuk warga yang selama ini belum memiliki akte lahir, itu kami layani namanya akte di atas 60 hari. Ya, jadi kan dalam undang-undang akte baru itu dibatasi sampai 60 hari. 60 hari sejak kelahiran. Sejak kelahiran. Nah, kalau sudah melampaui 60 hari itu sudah disebut akte terlambat ya. Terlambat itu karena sudah di atas 60 hari kami tetap layani. Nah, pelayanannya itu bisa diakses di mall pelayanan ya, di BTC di Pondok Gede maupun Cibubur dan juga di kantor dinas. Syaratnya sama. Di situ kartu keluarga, KTP yang bersangkutan, kemudian ditambah dengan ada kita formulir untuk permohonan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan betul. memberikan data benar ya. Iya, dan juga mungkin satu lagi tambahannya, biasanya kan sudah punya ijazah atau sudah punya pendukung lainnya, itu silakan dibawa untuk memastikan nama dan lain sebagainya itu sudah sama. Artinya saya ingin memastikan nggak usah takut ya Pak, nggak usah khawatir ya. Iya, bahwa itu bisa diurus. Bisa diurus. Jadi kami buka di layanannya di 4 tempat tadi, di Mall Pelayanan Publik BTC, Pondok Gede, Cibubur, dan kantor dinas kependudukan. Karena ada juga teman kan gini, saya mau nyalek Bang katanya, cuman nggak punya akte lahir saya. Ya, silakan itu gitu. Kami bisa lakukan pelayanan, dan memang kami juga sejak 2020 sebelum pandemi kita sudah melakukan juga jemput bola di setiap kelurahan setiap tahunnya. Bang Adi, untuk yang begitu-begitu tuh, yang akte kelahiran, akte kematian, yang misalnya contoh menikahnya sudah lama belum bikin akte kematian, lahirnya sudah lama belum punya akte kelahiran, itu kita siapkan proses jemput bola. Kita kirim tim, dijadwalkan di setiap kelurahan, di 56 kelurahan. Kami biasanya setiap tahun ada jadwal tersebut. Jadi itu juga salah satu upaya kami. Tapi kalau untuk hari-harinya kita layani di 4 lokasi tersebut. Kalau ini Bang, ini kan saya lihat tuh lumayan masif nih inovasi dari Abang nih. Kalau yang kan ada tuh yang di Kecamatan Malam itu kolaborasi dengan Disdukcapil ya Bang ya. Betul. Jadi semua layanan malam yang saat ini sedang laksanakan, termasuk di Dinas Kependudukan juga kita setiap malam Sabtu kan ada Patriot Mantap namanya. Malam hari tatap muka. Jadi pelayanan terintegrasi on the spot. On the spot kenapa? Itu nggak perlu lagi online-onlinean. Open yang penting dia nggak itu, yang penting bawa syarat. Tapi memang kita berlakukan ada antrian online-nya, antriannya saja. Tetap antrian online ya Bang ya. Tetap. Jadi antrian itu hanya untuk memastikan bahwa kita kuotanya kan. Kita waktu cuma 3 jam. Bang Adi. Kan malam ya. Malam hari 3 jam. Kalau tidak kita batasi, ya kebayang ini bisa lewat sampai jam berapa gitu. Nah, makanya kita tetap batasi sampai jam 10 malam itu 100 pemohon. Kalau yang di dinas. Di dinas. Betul. Nah, termasuk yang di kecamatan. Itu dari mulai malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Itu hampir setiap kecamatan kan ada gilirannya. Giliran ya. Jadi mungkin misalnya di Jatisampurna sana Cibubur itu malam Senin. Di Bekasi Utara malam Selasa. Terus kalau di Bekasi Utara malam Senin misalnya. Terus di Rawalumbu tuh hari Rabu malam Kamis misalnya. Di tempat saya hari Jumat, Bekasi Timur. Ya, Bekasi Timur hari Jumat, Lamar Sineng. Jadi itu proses itu kolaborasi dengan kami, karena kami juga tadi membuka seluruh pelayanan kami di setiap kecamatan itu. Kami punya 5 operator di sana. Nah, itulah yang kami perbantukan untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi teman-teman Bekasi Tijan nih yang weekday-nya kerja itu bisa dilayani nih di kecamatan atau di Disdukcapil. Nah, itu nanti
Nah, itu nanti Pak informasi ininya bisa di IG-nya Ada, ada ya jadwalnya Pak ya? di IG Dukcapil kita sudah tayangkan, kemudian di IG-nya masing-masing kecamatan juga sudah ditayangkan. Jadi sebetulnya bagi Bekasi Citizen dan seluruh warga Kota Bekasi untuk mencari informasi tentang Dukcapil itu, pertama kita punya website yang sudah representatif lah. Artinya mau cari informasi apa saja tentang standar pelayanan kami, syarat ketentuan kami, di mana saja pelayanan dan lain sebagainya itu sudah ada di website disdukcapil.bekasikota.go.id. Kalau misalnya buka websitenya agak ribet, buka web sambil medsosan misalnya, silahkan buka, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter. Itu juga bisa membantu warga untuk mendapatkan informasi. Infografis kita juga hampir setiap hari tayang ya. Untuk mencari informasi ya tinggal di scroll ke bawah saja, nanti dicari apa informasi yang mau dicari. Artinya jangan malas scrolling. Ya, jadi intinya daripada nanya sama netizen, dijawabnya aneh-aneh, akhirnya bingung, ya mendingan kayak yang official. Iya, ke officialnya aja langsung ke Disdukcapil Kota Bekasi. Itu kalau nanti warga datang yang pelayanan malam, itu biasanya selesainya hari itu juga, malam itu juga, atau gimana Bang? Iya, semua layanan kita, Bang Adi, Bekasi Citizen, layanan online kami di e-open, itu ketika warga memilih tanggal, maka di hari itu sudah bisa diterima hasilnya, itu dia selesai atau ditolak. Nah, kalau ditolak jangan was-was, itu pasti ada kendala terkait dengan syarat ketentuan. Ya, nah, tapi terkait dengan proses, maka di hari itu sudah jadi. Nah, begitu juga yang di hari-hari layanan Patriot Mantap misalnya, itu ya ditunggu hari itu jadi. Jadi warga datang, ya dia sudah bawa pulang produk. Nah, begitu juga layanan-layanan kami sekarang, misalnya contoh kan dari layanan dasar Dukcapil hanya tinggal KTP dan kartu identitas anak saja yang harus diambil fisiknya. Sisanya tinggal terima, tunggu di email. Kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah, surat datang, itu semua sudah tinggal tunggu email. Jadi gini Bang, jadi nanti teman-teman Bekasi Citizen yang mau ngurus KTP, KK ya, saya informasikan nih, nanti tolong dikoreksi Bang ya. Pertama, nanti kalau yang mau ngurus bisa ke kecamatan, bisa langsung ke Disdukcapil, ke mall pelayanan publik. Iya, betul. Kalau mau olahraga hari Minggu datang ke CFD. Kalau mau lebih gampang lagi, ada di RW Pamor. Di RW Pamor, betul. Di setiap RW itu ada Pamor. Minta tolong aja ke Pamornya, itu mereka biasanya nongkrong kok di kantor RW. Ya, betul. Benar Pak ya? Ya, jadi betul. Sama satu lagi yang lebih mudah lagi, gunakan aplikasi e-open. Yang terakhir yang e-open ya. E-open. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kata sulit untuk ngurus KTP atau KK. Ya. Gitu Bang. Ini nggak terasa ini udah setengah jam lebih. Betul. Ya. Sama satu mungkin saya titip, siapa? Bang Adi, Bekasi Citizen, saya selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi berharap bahwa pertama lengkapi seluruh layanan administrasi kependudukan kita tuh lengkapi, dari mulai KTP, KIA, KK, akte lahir, akte kematian. Yang kedua, selalu urus sendiri. Kami lebih berterima kasih apabila warga itu bisa datang langsung, karena kami sudah membuka berbagai 6 tadi. Titik layanan yang memang sudah begitu itu. Jadi agar terhindar dari tadi janji-janji palsu dan akhirnya kecewa, akhirnya tayanglah di Info Bekasi. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang kita tidak harapkan. Jadi kami tetap berharap, ayo urus sendiri saja. Itu siap Bang Adi. Itu urus sendiri jangan mager ya. Kalau nyuruh orang, ya tentunya ada resikonya. Kan orang harus jalan, harus itu resiko Anda gitu. Ada beli cendol ya. Ya paling tidak kan kalau naik motor ya ada bensinnya. Nah, itu tidak menjadi harapan kami. Kami berharap ya warga, ayolah untuk diri pribadi kok. Nah, sekarang ada layanan online-nya. Kalau mau ngambil KTP ya memang tadi supaya tidak mau lagi nanti saya nggak mau lagi bolak-balik urusan KTP atau itu. Aktifkan IKD, Identitas Kependudukan Digital, memastikan Anda cukup di rumah, ya kan, nggak perlu kemana-mana lagi. Artinya Bang Taufik ini menggaransi bahwa ini gratis beneran gitu ya. Seluruh layanan kita tidak ada sendiri. Selama urus sendiri. Kalau di luar itu Bang Taufik nggak tanggung jawab. Karena tadi
begitu berurusan dengan biro jasa atau Iya. ya tanda kutip orang-orang yang menjanjikan, kami tidak bisa memantau. Iya. Seringkali ada laporan, begitu kami lihat, kami telusuri, loh kok ini ternyata nyambungnya misalnya dengan bukan aparatur nih, gitu kan, pihak luar lagi. Nah Iya. ini udah sulit lah, makanya yuk urus sendiri. Itu aja Bung Adi. Thank you Bang. Ya, sama-sama, Mudah-mudahan sama-sama. berkah ini informasinya Bang. Amin, amin. Disdukcapil juga makin jaya ini inovasinya. Mudah-mudahan kita terus berbuat membahagiakan, bahagia bersama masyarakat Kota Bekasi. Amin, Ya. amin. Oke, Bekasi Citizen untuk teman bicara hari ini. Sekian, mudah-mudahan banyak hal yang kita dapat, insight yang menarik dari sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.